Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung Galaxy J7 2016, HP kelas menengah bawah yang dirilis di tahun 2016. Udah jelas dari namanya, HP ini dirilis di tahun 2016. Saya dapat HP ini seharga 250 ribuan dengan kondisi bekas, layarnya shadow, ada bercak di kamera, dan tombol atasnya keras. Tapi selain itu aman. HP ini adalah penerus dari Samsung Galaxy J7 yang dirilis di tahun 2015, yang bisa kalian lihat reviewnya di channel saya. J7 2016 ini membawa SoC dengan fabrikasi yang lebih kecil dan juga RAM yang lebih besar jika dibandingkan dengan J7 2015. Apakah HP ini masih worth it dipakai sekarang di tahun 2023 dan 2024? Langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya. Berikut adalah spesifikasi Samsung Galaxy J7 2016. Untuk SoC, HP ini pakai SoC Exynos 7870. SoC ini dibuat dengan fabrikasi 14 nanometer Samsung. SoC ini juga memiliki 8 buah core berjenis Cortex A53 dan GPU Mali T830. Exynos 7870 di HP ini terasa adem dan jarang panas. Selain itu, SoC ini juga cukup hemat baterainya. Untuk penyimpanan, HP ini memiliki RAM 2GB dan internal 16GB berjenis eMMC. Penyimpanannya sempit untuk penggunaan zaman sekarang dan auto rajin bersihin penyimpanan. Untuk layar, HP ini menggunakan layar Super AMOLED berukuran 5.5 inch dengan resolusi 720p dan aspek rasio 16:9. Jadi ini layarnya masih pendek. Layarnya agak kurang rapat dan masih kadang terlihat pixelnya. Untuk kualitasnya, layar ini cukup baik tapi gak sebagus AMOLED yang ada di HP flagship. Untuk sistem operasi, HP ini aslinya pakai Android 6 Marshmallow dengan TouchWiz yang menjijikan. HP ini dapat update ke Android 8.1 Oreo dengan Samsung Experience. Tapi punya saya sudah di custom ROM ke Android 10 dengan One UI. Kalian bisa lihat cara dan review custom ROM-nya di channel saya. Untuk kamera, HP ini memiliki kamera belakang 13MP yang sama seperti J7 2015 dan juga kamera depan 5MP dengan LED flash. Sama seperti J7 2015 dan J2 Prime HP tolol, HP ini juga ada flash di depannya. Untungnya HP ini nggak ikut-ikutan tolol. Untuk baterai, HP ini memiliki baterai 3300 mAh yang bisa dicopot. Baterai di HP ini cukup awet, tapi gak seawet HP yang baterainya lebih besar di zamannya. Untuk fitur lainnya, HP ini memiliki NFC. Sayangnya, HP ini pelit sensor banget seperti pendahulunya. Smasnook pelit banget sensor di HP kelas bawahnya, jadi gak ada gyro asli dan gak ada sensor cahaya. Untuk koneksi, HP ini mendukung 4G LTE dan Bluetooth versi 4.1. Sayangnya, HP ini nggak support Wi-Fi 5 GHz dan juga Wi-Fi di HP ini tuh lemah dan lemot. Di bagian atas, kosong. Di bagian kiri ada tombol volume. Di bagian kanan ada tombol power. Di bagian bawah ada mikrofon, port micro USB 5W, dan lubang handset. Di bagian depan ada logo Smasnook, LED flash, tombol home, dan navigasi khas Samsung jadul. Di bagian belakang ada kamera, speaker, LED flash, dan logo Smasnook lagi. Untuk build quality, HP ini terasa solid karena pakai frame metal dan memiliki desain Smasnook jadul yang solid. Rata-rata Smasnook jadul tuh masih pakai plastik aja udah solid, apalagi kalau pakai metal jadi solid. Untuk tes aplikasi sosmed dan aplikasi daily di Samsung J7 2016, berikut adalah hasilnya. Untuk aplikasi Facebook asli masih lancar, jadi kalian nggak perlu pakai FB Lite. Sayangnya kemarin tombol backnya sempat gak jalan karena ngebug di semua HP yang nggak pakai gestur yang masih pakai tombol fisik. Sekarang aplikasi Facebook asli minimalnya Android Oreo dan HP ini masih support karena pakai Android 10. Untuk Telegram lancar. Saya udah mulai bosen tes Telegram karena hampir semua HP yang saya tes tuh lancar dipakai Telegram. Mungkin saya harus coba HP yang kentang banget, yang lebih kentang dari J2 Prime baru nge-lag Telegramnya. Untuk Rehan WhatsApp masih cukup lancar asalkan gak masuk ke grup yang rame banget. Karena HP ini pakai OS Android 10 jadi masih bakal didukung beberapa tahun ke depan. Cuman yang jadi masalah internalnya yang sempit. Jadi kalau kalian masuk ke grup yang rajin share video atau foto, auto cepat penuh internalnya. Untuk TikTok, HP ini agak nge-lag dikit dan loadingnya agak lama. Tapi selain itu masih bisa dipakai untuk nonton Skibidi Toilet dan konten TikTok lainnya. Saya coba bikin video TikTok lewat HP ini juga bisa, tapi nge-lag. Jadi buat nonton masih bisa, tapi buat bikin konten, skip aja. Untuk X, performanya lancar dan tidak terasa patah-patah saat scroll, gak kayak di J7 2015 kemarin.
yang pas dipakai main X malah patah-patah. Jadi kalian masih bisa lihat dark joke anak Twitter, anak X ya disebutnya sekarang di HP ini. Untuk Discord, aplikasi Circle, HP ini agak lag dikit, terutama kalau banyak chat. Tapi masih bisa dipakai, gak seperti Z7 2015. Jadi kalau kalian suka Circle dan sengaja cuma ngobrol sama Circle aja, dan yang di luar Circle gak dianggap, HP ini masih bisa. Untuk browsing masih lancar untuk rata-rata website. Android 10 masih support konversi terbaru, jadi aman. Tapi kalau buka banyak tab bakal berat karena HP ini RAM-nya cuma 2 GB. Jadi singkatnya secara performa ini masih cukup oke ya. Tapi keyboard di HP ini tuh kadang suka nyangkut nge-lag pas saya pencet tanda tanya. Dan ini kadang bikin saya kesel kalau lagi buru-buru bales chat. Berikut adalah hasil tes gaming di Samsung Galaxy J7 2016. Sebagai pengingat, HP ini pakai SoC Exynos 7870 dengan 8 buah Cortex A53 dan GPU Mali T830. Secara performa, SoC ini kurang lebih sekelas dengan Snapdragon 430. Untuk Mobile Legends atau legenda seluler, kelihatan banget namanya cuman LOL diganti atasnya jadi mobile. Apa coba maksudnya legenda HP? HP Legend, Nokia 3310? Aslinya disebut Mobile Legends karena Muntot tuh ingin bikin LOL versi HP tapi tanpa izin yang bikinnya atau izinnya Riot. Makanya nggak usah kaget pas ML digugat plagiat karena ini tuh game emang plagiat dari awalnya. Untuk performanya, di setting paling tinggi yang didukung HP ini cukup lancar. Tapi saya belum download data dalamnya dan saya gak terlalu yakin kalau udah download data penuh itu dan pakai full skin tuh bakal masih lancar. Untuk Free Fire, artinya API gratis. Ya bener, gamenya gratis di Play Store. Tapi kalau dari maksud namanya sebenarnya Free Fire tuh artinya tuh lebih ke menembak bebas. Kalau dari performa, ini lancar di HP ini. Selain performanya yang lancar, HP ini juga lancar dalam merusak mata kalian dengan grafik burik 8 bitnya. Untuk Babaji Mobile, HP ini masih support dan juga bisa dipakai main. HP ini mendapatkan grafik smooth atau balance medium, dan performanya itu ya kayak pas-pasan gitu, kayak paling minimal gitu buat main PUBG. Lancar sih, cuman ya lumayan kayak ada agak-agak kurang gitu. Menurut saya, kadang frame drop dikit. Tapi masih cukup stabil lah kalau kalian sabar masih bisa main Babaji di HP ini. Untuk Genshin, sayangnya HP ini nggak support karena OS-nya masih 32 bit. Gak tau kenapa Smash Noob tuh seneng banget ngasih OS 32 bit. Dan kalaupun misalnya Genshin bisa jalan, internalnya nggak akan muat, jadi ya nggak akan bisa juga sih. Untuk Roblox, saat saya coba game CDID, sayangnya malah stuck di loading. Antara saya gak sabar atau emang HP ini nggak support. Di J7 2015, ini game malah crash. Untuk game Free Fire di dalam Roblox, ini agak patah-patah dan kurang enak dimainin. Selain itu, saya juga gak ngerti cara maininnya gimana, jadi cuma asal gerak aja. Untuk Minecraft cukup lancar, tapi di menunya agak nge-lag dan render world-nya itu agak lambat. Tapi kalau dikasih TNT sama seperti semua HP lainnya akan auto ketar-ketir dan nge-lag brutal. Untuk Bang Dream, HP ini dapat memainkannya dengan lancar. Dari touch response-nya saya gak dapat masalah. Tapi saya gak bisa bilang HP ini cocok atau nggak buat mainin ini game. Soalnya saya masih noob dan kurang pro, saya masih skill issue mainin game ini. Untuk emulator BPS SPP, saat saya coba God of War, HP ini nge-lag, bahkan setelah pakai frame skip cuma dapat di bawah 30 fps. Unplayable banget kecuali kalian mau maininnya slow motion. Tapi saat saya coba eFootball 2024 yang aslinya mod PS 2014, ini masih berjalan dengan lancar bahkan tanpa frame skip sekalipun. Dan saya juga bisa merasakan menggerakkan pemain tim Al Nassr di HP ini pakai emulator PSP. Untuk Antutu, saya coba Antutu versi 10 di HP ini. HP ini mendapatkan skor 120.000. Dari skornya sih biasa aja dan sekelas sama HP low-end kelas bawah zaman sekarang. Buat sosmed dan game ringan masih cukup, tapi buat di atasnya itu masih udah kurang. Untuk throttling test, HP ini cukup stabil dan hijau terus. Pas saya pakai HP ini memang hampir gak pernah panas, adem banget. Bisa saya bilang Exynos 7870 ini tuh ademnya gak jauh sama Snapdragon 625 yang terkenal adem.
Karena adem, akhirnya HP ini tuh jarang throttling dan stabil suhu dan performanya. Untuk Shopee, HP ini cukup nge-lag dan patah-patah. Wajar sih, ini aplikasi benchmark paling berat di HP soalnya. Berikut adalah hasil tes multimedia di Samsung J7 2016. Untuk nonton video YouTube, HP ini masih lancar dan kualitas layarnya juga cukup baik karena AMOLED. Tapi resolusinya masih agak kurang karena masih 720p. Untuk dengerin musik, aplikasi Spotify masih berjalan dengan lancar di HP ini. Untuk kualitas suaranya biasa aja seperti colok pada HP umumnya. Nggak ada yang spesial. Tapi HP ini support Dolby Atmos kalau pakai custom ROM. Untuk kamera, berikut adalah contoh jepretan dan rekaman dari HP ini. Ini adalah hasil tes kamera Samsung S-Snug. Saya lupa aja cara baca mereknya. Snug J7 2015 dan 2016. Saya ngerekamnya barengan. Kayaknya sih lumayan stabil ya, dan ya lumayan juga hasilnya, nggak burik-burik banget, gak kayak J2 Prime HP tolol yang hasilnya malah merusak mata. Apakah Samsung Galaxy J7 2016 masih worth dipakai di tahun 2023 dan 2024? Menurut saya agak kurang, tapi masih bisa dipakai jika kalian kesabar dan bisa hemat penyimpanan. Internal 16GB di HP ini tuh udah sempit banget dan cuma bisa muat sedikit aplikasi. Selain internal, WiFi di HP ini juga ampas, dan bahkan saat saya dekat dengan router atau sumber WiFi-nya sekalipun kadang masih nge-lag koneksinya. Tapi selain itu untuk penggunaan ringan, HP ini masih cukup banget. Baterai HP ini juga masih lumayan awet dan suhunya adem, tidak seperti rata-rata HP jadul lainnya. HP ini memiliki performa, kualitas layar, dan kamera yang gak jauh sama HP low-end entry level zaman sekarang. Kecuali beberapa merek seperti Itel yang ngejualnya kemurahan. Untuk alternatifnya, ada Redmi 4X yang bisa didapatkan sekitar 250 ribuan juga. Tapi layarnya masih IPS walaupun baterainya lebih besar dan pakai Snapdragon 435 walaupun lebih panas. Iya, saya nggak salah ngomong. Exynos 7870 itu lebih adem dari Snapdragon 435. Kalian bisa lihat review Redmi 4X di channel saya. Kalau menurut saya, jika kalian suka oprek dan game, bisa lebih baik beli Redmi 4X. Tapi kalau untuk penggunaan biasa, nonton video, dan kalian suka sama UI-nya Snug, lebih enak J7 2016 ini. Itu saja, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.